Biyasin lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Biyasin lana wala tu'asir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Biyassir lana wala tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Biyassir lana Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Allah dengan diberikannya daya kekuatan kita oleh Allah, diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan untuk menghirup udara sore hari ini. Itu semua karena apa? Karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Jamaah Jakatorik 165, pada kesempatan ini kita akan mengupas 7 ayat, di mana 7 ayat ini yang dibaca diulang-ulang dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang kau telah beri nikmat, bukan jalan orang yang kau benci, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. 7 ayat yang diulang-ulang ini yaitu yang bernama surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yaqra surat Al-Fatihah fi salat la salata lahu. Orang yang tidak membaca Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, di Al-Fatihah ini ada intinya. Itu ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu harus pakai ilmunya. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah yang benar-benar Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sesembahan manusia. Bagaimana cara menyembah Allah? Apakah kita harus menyembah Allah ada bentuknya di depannya? Di dalam Islam tidak boleh. Ketika kita menyembah Allah, tentu kita harus tahu siapa yang harus kita sembah. Maka ada kata-kata iyyaka na'budu. Di situ menandakan hanya kepadamu kami menyembah. Itu sebutnya alatul maksur kalau dalam ilmu balaghah. Penyembahan kepada Allah itu akan memproses sebuah bahwa orang yang beribadah kepada Allah itu biasanya mengharapkan balasan. Nah, makanya disitulah ya karena budu menunjukkan kepada syariat.
wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. 7 ayat ini yang disebut inti daripada Al-Quranul Karim, yang jumlahnya 30 juz, intinya di surat Al-Fatihah yang 7. Jadi 7 ini menandakan 7 langit, 7 lapis bumi, kemudian ada 7 sumur, kemudian ada 7 lapis. Di dalam diri manusia itu ada 7, yaitu 7 nafsu. Yang pertama nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, mardiyah, kemudian yang kamil, mukammal. Nah, perjalanan ini ada semuanya simbolnya. Makanya angka 7 adalah angka sakti. Tapi intinya di dalam surah Al-Fatihah ini adalah salah satu bahwa manusia itu menyembah hanya kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ dikata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Tentu jalan yang lurus itu adalah jalan yang dimana manusia bisa pulang menghadap Allah. Manusia pulang itu bukan jasadnya. Jasad akan dipendam di kuburan, bahkan jasad akan hancur. Tapi yang pulang, yang kata-kata ihdinas siratal mustaqim, itulah yang disebut bahwa manusia itu pulangnya dia harus talqin baiat zikir supaya ruhnya itu hidup. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan para ulama. Makanya ada doa yang buat panjang umur, yang diajarkan oleh guru kita, oleh mursyid kita. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal minallahu rabbul alamin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal minal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal minas syuhada'i wal mustahidin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal minal awliya'i wal muttaqin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal minal khulafa'i rasyidin wal mahdiin. Masya Allah. Itu doa buat panjang umur. Kalau orang sering baca doa itu, maka orang tersebut umurnya akan panjang, dipanjangkan. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad. Inilah kelebihannya. Makanya perjalanan ini, perjalanan Al-Fatihah ini sebenarnya pembuka. Maka banyak di masyarakat, tradisi di masyarakat, ketika pengen sesuatu selalu mengirim Fatihah, baca Fatihah atau Ummul Quran. Ini menandakan ada apa di dalam Fatihah itu, di mana di situ adalah penghambaan diri kita kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Bahkan intinya ketika kita sujud di akhir, di situ diajarkan oleh guru kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah Jakatorik selalu diberikan hidayah, selalu menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah jangan sampai kita mendapat jalan seperti yang dibenci oleh Allah. Orang yang jalan yang sesat, siapa itu? Orang-orang yang belum ketemu yang menghidupkan ruh dia. Kalau tafsir klasik, magdub itu adalah Yahudi, waladolin adalah Nasrani. Tapi secara orang-orang sufi bahwa magdub jangan walabolin itu yang dibenci dan yang salah jalan, mereka yang ruhnya belum dihidupkan di dunia. Nah, apakah ruh kita harus dihidupkan? Iya. Itu harus datang ke ahlu talqin. Disebut ahli mursyid atau fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya kita masih hidup di dunia, kita harus hidupkan dimensi ruh kita. Ada ruh jismani, ada ruhani. Nah, ruhani itulah dengan ilmunya disebut ilmu torekoh. Carilah torekoh. Torekoh manapun silakan, tapi harus mursyidnya, mursyid yang mutabaroh, mursyid yang kamil mukamil, yang bisa menjamin dunia akhirat. Mudah-mudahan para jamaah Jakatorik yang belum ketemu guru mursyid, yang belum ketemu guru rohani, perbanyaklah baca sholawat. Karena sholawat itu kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah, kata Imam Syarqawi, siapa yang pengen ditemukan guru yang sempurna, guru yang abadi, guru yang sejati,
perbanyaklah baca sholawat kepada Nabi. Insya Allah nanti akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipertemukan di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan selalu jamaah Jakatorek dimanapun Anda berada bisa menonton daripada ceramah-ceramah Jakatorek, untuk subscribe dan share, tonton dulu 2 menit. Dan ini semua mudah-mudahan yang sudah subscribe mudah-mudahan panjang umur. Yang mereka yang belum subscribe mudah-mudahan tergerak untuk mensubscribe, karena tujuan Jakatorek tidak lain, kita akan membangun Masjid Teken 165. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.